Ya, halo, ini menyimak semua? Nggak ada suaranya ya? Ada Pak, masuk Pak, masuk. Bisa ya? Ya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang tabel ya dalam WX Python. Dalam WX Python ini tabel untuk menggambarkan tabel kita bisa menggunakan salah satu komponen yaitu WX Grid ya. Itu salah satu komponen yang dapat digunakan untuk membuat atau menampilkan tabel. Namun ada juga beberapa komponen yang lain yang seperti WX Grid yang bisa digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Namun kita pelajari salah satunya aja ya, yang bisa mewakili. Ya, ini ada kelas WX Grid. Grid dan kelas terkaitnya ini digunakan untuk menampilkan dan mengedit data tabel. Ya, ini bisa untuk menampilkan ataupun mengedit data-data yang berupa tabel seperti data-data dari database. Grid mendukung atribut custom untuk sel tabel yang memungkinkan untuk sepenuhnya menyesuaikan tampilannya dan menggunakan kelas tabel grid terpisah yang berasal dari grid tabel base. Untuk menampilkan manajemen data yang berarti dapat digunakan untuk menampilkan jumlah data yang berubah-ubah. Jadi grid ini bisa untuk menampilkan sejumlah data yang berubah-ubah, baik jumlah baris maupun kolomnya, dengan menggunakan perintah-perintah tertentu ya, atau metode-metode tertentu yang ada di dalam kelas WX Grid. Nah, ini inisialisasi dari sebuah grid atau tabel ya, WX Grid. Ini misalkan nama variabelnya self my grid, ini sama dengan WX Grid. Parameternya adalah parent-nya ya. Parent-nya itu bisa berupa frame atau bisa juga berupa panel. Ini yang atas ini misalkan itu berada di dalam sebuah kelas frame. Kalau yang di bawah ini jika berada di sebuah panel. Lalu menentukan jumlah baris dan kolom WX Grid dengan jumlah baris 4 dan kolom 5. Ini self my grid tadi objeknya yang sudah kita buat ini, lalu memanggil create grid nih ya, 4,5 ini berarti jumlah barisnya 4 dan jumlah kolomnya 5. Lalu ini ada beberapa metode yang penting dalam WX Grid. Yang pertama ini adalah setternya. Di sini menggunakan metode set cell value ya. Ini untuk menuliskan data ke sel dengan baris kesekian dan kolom kesekian, lalu S ini adalah stringnya ya atau tagnya. Bisa juga dengan format ini ya, set cell value, koordinatnya, lalu stringnya.
Contohnya ini migrate set cell value 0,0, ini berarti selnya yang dipilih, lalu exclude is good misalnya ini. Ini setternya yang beberapa ya yang penting. Lalu getternya ini get cell value untuk mengambil tag atau data ya yang ada di dalam WX grid. Parameternya adalah baris dan kolomnya. Baris dan kolom keberapa, lalu return value-nya adalah string ya. Ini dari dokumentasinya. Bisa juga parameternya berupa koordinatnya ya. Contohnya ini, misalkan ini parameter variabelnya val01 ini sama dengan self mgrid1 get cell value 0,1 ya, ini di baris ke-0 dan kolom 1. Lalu ini coba saya rangkum beberapa metode yang penting ya, yang bisa dipakai. Misalkan set call label value, ini untuk mengganti label di kolomnya ya, judul kolomnya, misalkan itu nomor atau nama, alamat, itu label di kolomnya. Set call label value, parameternya kolom keberapa, lalu value-nya ini atau string-nya ini apa ya. Kemudian get number calls, ini tentu saja untuk mengetahui jumlah kolomnya berapa. Lalu get number rows untuk mengetahui jumlah barisnya sekarang berapa yang ditampilkan. Kemudian delete call, ini kita bisa menghapus kolom ya, kolom-kolom di dalam WX grid. Ini posisinya mulainya kolom keberapa, jumlah kolomnya berapa, lalu update labelnya ini defaultnya true ya, ini apakah dilakukan update pada labelnya atau tidak. Kemudian delete row untuk menghapus baris, sejumlah baris ya, mulai row keberapa, baris keberapa dengan jumlah berapa ya. Ini defaultnya 1, tapi bisa lebih dari 1. Atau semua row bisa kita hapus. Kemudian ada metode append calls. Di sini parameternya jumlah kolom yang ditambahkan, defaultnya 1. Ada lagi metode append rows. Ini menambahkan baris ya pada grid. Defaultnya nilainya adalah 1 baris saja ya. Tapi kita bisa menambahkan baris dan kolom dengan jumlah lebih dari 1. Kemudian ini ada set size. Grid kita bisa mengatur size-nya ini. Bisa dengan menentukan ini ya XY-nya, nilai awalnya, posisinya di mana di dalam kotaknya itu ya, di parent-nya itu. Lalu panjang, ini tingginya. Lalu ada size flag, ini auto ya, ini biasanya nggak perlu dirubah. Bisa juga dengan set size rect ya, rectangle. Jadi kotaknya ukurannya berapa. Lalu yang umum ini set size ini ya, panjang dan tingginya.
Lalu ada juga metode auto size, ini otomatis ya, automatically dia mengatur tinggi dan panjang dari baris dan kolom, ini menyesuaikan isinya ya, kontennya. Seperti di Excel itu bisa juga kan kita double klik itu jadi auto size ya di baris maupun kolomnya. Itu tampilannya memang seperti Excel, tapi kita bisa karena ini programmable, jadi kita bisa membuat sesuai kebutuhan kita. Lalu ada juga metode auto size kolom, ini kolom keberapa, ini per kolom ya. Set as min true defaultnya. Lalu auto size kolom jamak, ini berarti semua kolom. Auto size call label size, ini berdasarkan labelnya. Kemudian ada auto size row, jumlah baris yang dipilih. Auto size rows untuk semua row. Auto size row label size, ini berdasarkan labelnya ya. Mungkin ada beberapa baris, itu bisa otomatis menyesuaikan. Kita juga bisa menyeting ini tinggi barisnya secara manual, set row size, ataupun kolomnya ya, panjangnya set call size, ini kolom beberapa lalu panjangnya. Lalu kita juga bisa mengganti warna tagnya dengan set cell tag color ini. Warnanya apa ya, file ini baris kolomnya, lalu bisa juga dengan parameter color ini ya. Ini untuk tagnya. Sedangkan untuk backgroundnya kita bisa menggunakan set cell background color, lalu row baris berapa, kolom berapa, dan colornya. Ya, ini contoh sederhana kalau kita menggunakan grid ya. Import WE grid, import WE lalu WE grid. Seperti biasa ini parentnya frame ya. Konstruktornya ini WE frame dan seterusnya. Lalu gridnya ini. Nah, ini harusnya pakai self, tapi karena hanya sedikit nggak apa-apa ya. Ini grid sama dengan WX grid, parentnya adalah self. Self itu frame ya, dalam hal ini kelas dari subclass frame. Lalu grid 6 ini jumlah baris, 3 ini jumlah kolom ya. Ini jumlah barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlah kolomnya 3. Lalu grid set cell value 0,0 diisi hello ya, misalkan hello. Ya, ini contoh grid yang sederhana, sangat mudah untuk dibuat ya. Tapi ketika grid kita sudah kompleks, datanya berubah-ubah, itu yang agak rumit ya. Kita melakukan query ke database, jumlah baris kolomnya sangat dinamis, maka gridnya ini harus diatur sedemikian rupa juga dinamis ya. Kalau barisnya ada 100 ya ini harus dibuat ini ya jadi 100 dengan menambahkan atau dihapus dulu, ditambahkan baik baris maupun kolomnya ya. Tadi kan kita bisa menambah dan menghapus baris dan kolom dengan perintah delete dan append.